Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Sandari, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh dari SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Saat ini saya akan mengadakan sebuah praktek pra-observasi. Bersama saya di sini sudah ada Zahserli Purwati, guru SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, mata pelajaran IPS. Selamat sore Zahserli. Sore Zah. Zahserli apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat ya Zah ya? Sehat. Baik. Hari ini kita akan melakukan praktek pra-observasi ya Zah ya, di mana ini nantinya bertujuan untuk mempersiapkan diri Zahserli ketika akan melakukan supervisi akademik ya. Zahserli sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Terima kasih ya Zahserli sebelumnya waktunya sudah bisa mengikuti kegiatan praktek pra-observasi kemudian supervisi akademik. Oke, Zah. Baik Zahserli, gimana kira-kira Zah pra-observasi ini? Gimana kira-kira Zahserli sudah siap nanti akan melakukan supervisi? Insya Allah siap Zah. Siap. Nah, baik Zah, nanti setelah pra-observasi ini, izinkan saya untuk mengamati jalannya proses pembelajaran Ustazah nantinya itu di supervisi akademik ya Zah ya. Oke Zah. Ya. Makasih sebelumnya Zahserli. Di sini saya akan menjelaskan di mana tujuan dari observasi ini nantinya adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Zahserli sendiri lakukan di dalam kelas, dan tentunya kenapa hal ini kita lakukan. Itu kita lakukan percakapan ini karena ini merupakan sebuah persiapan awal Zah dari supervisi akademik, sehingga nantinya Zahserli merasa lebih siap untuk menghadapi supervisi akademik ini kayak gitu. Nah, di sini sejatinya Zah, supervisi ini kita lakukan bukan artinya saya lebih baik daripada Zahserli kayak gitu. Di sini kita sama, mungkin nanti kita sama-sama bisa belajar dari supervisi yang kita lakukan itu. Apa yang Zahserli lakukan di kelas bisa jadi nanti saya juga bisa ambil hikmahnya dari apa yang Ustazah lakukan di kelas. Gitu ya Zah ya. Nah, mungkin untuk awal ini Zah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ustazah ajarkan nantinya di kelas? Oke, untuk tujuan pembelajarannya saya akan mengambil tujuan yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai keadaan masa Orde Lama. Itu Zah. Jadi peserta didik ya mampu menjelaskan bagaimana kondisi masa Orde Lama itu. Oh, berarti masa Orde Lama materinya ya Zah ya. Oke, ini menarik sekali karena Zahserli dari mata pelajaran IPS tentunya tentang Orde Lama, Orde Baru itu mungkin akan tertarik siswa untuk mempelajarinya ya Zah ya. Saya sendiri pun tertarik sebenarnya Zah. Apa sih Zah penyimbangan yang ingin Ustazah capai nantinya? Artinya fokus saya itu ketika Ustazah menjelaskan materi pembelajaran itu kemana? Mungkin untuk proses pembelajaran ini fokus saya ada di kegiatan intizah. Jadi dimulai dari saya ini metode yang saya gunakan, kemudian media yang saya gunakan, dan juga asesmen yang saya gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa gitu. Oh ya, jadi dari kegiatan inti semuanya situ akan saya perhatikan ketika akan seperti ini. Nah, metode apa yang Ustazah gunakan? Metode yang saya gunakan yaitu kegiatan metode diskusi Zah. Diskusi. Strateginya diskusi nanti. Berarti akan ada diskusi kelompok. Bukan Zah, jadi di situ diskusi, kemudian nanti siswa akan diberikan lembar asesmen. Nah, lembar asesmen ini sebenarnya tujuannya untuk melatih pemahaman konsep peserta didik. Jadi ada kayak mencari kata-kata, beberapa kata mengenai konsep-konsep yang akan dipelajari gitu Zah, yang sudah dipelajari gitu. Berarti strateginya? Strateginya Dengan asesmen tadi. Strateginya mungkin ini discovery learning. Baik, nanti akan kita lihat ya saya. Apa lagi ya? Kira-kira nanti Zahserli menggunakan media apa saja? Medianya video pembelajaran. Video pembelajaran. Zahserli nanti akan mengadakan asesmen berarti ya. Oke. Jadi fokusnya ada apa namanya? Ada LKPD nanti yang akan Ustazah serahkan. Ada lembar kerja yang akan diberikan kepada siswa gitu.
Oke, baiklah, insya Allah akan saya coba untuk bantu memperhatikan Ustazah dari kegiatan ini tersebut ya Zaya, mulai dari proses kegiatan pembelajaran sampai ke asesmennya nanti. Kira-kira kapan nih Zah kita bisa melakukan supervisi ini? Untuk supervisinya mungkin bisa hari Sabtu tanggal 2 November ya. Hari Sabtu depan ya Zah. Terima kasih ya Zasali ya, Oke, sudah mau disupervisi oleh saya gitu. Nanti saya akan coba lihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada tujuan, strategi, dan metode yang saya lakukan. Mungkin itu saja Zah untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar semuanya ya Zah. Oke, Zah. Terima kasih ya Zasari sebelumnya. Iya, Zah. Baik, demikian pra observasi saya bersama Zasari Purwati di sini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Coba buka kelas. Ada rumah kan? Ada rumah. Tadi kami juga tadi siapa kemana lagi? Sisanya itu. Kira kira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu. Hadiah, Vero, Dawi, Arkan, Evan, Haris Nova, Fatir, Umar Osman. Fatir dari mana? Fatir nggak ada? Ada. Kero Akso, ada. Ilham, Gandhi, Nova, Adi, ada. Ashraf, iya. Davi, Salma, Hadi, Hasan, Nashwan, Rohir, Sufi, Karin Zahir, Naska, Syawal, Umar, Zahir, ya. Dan siapa tutup saja? Dan salah punya dikeluarkan? Silakan dikeluarkan buku cetaknya ya. Kita sekarang masuk bab 3 lagi. Silakan dikeluarkan bukunya, bab 3-nya halaman
peristiwa yang terjadi tanggal yang menentukan pada seperti dalam peristiwa Oke, kata Faiz, peristiwa tanggal 23 November 1945 disebut peristiwa apa? Agarawa. Oke, good. Mana dia kata Agarawanya? di bawah yang lagi. Nah, menurut ya, yang kasih Agarawa. Oke, good. Silakan dicek list. Boleh aku cek di sininya di kolom tabel ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Sandari, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh dari SMP IT Insan Cendikia Boarding School Payakumbuh. Nah, saat ini bersama saya sudah ada pengajar praktik saya, Ibu Eriske Aulia Pasel, kemudian Zaserli selaku guru yang saya observasi yang mengampu mata pelajaran IPS. Baik, siang ini Ibu sehat, Bu? Zaserli sehat. Baik, sebelum kegiatan ini dilangsungkan, kami sudah melakukan sebuah observasi meninjau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Zaserli, yaitu materinya mengenai Orde Lama ya Zaserli, Orde Lama. Nah, di situ saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Zaserli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eriske dan Zaserli sudah bersedia hadir dalam kegiatan pasca observasi kita saat ini. Baik Zaserli, kira-kira Zaserli sudah siap untuk melakukan pasca observasi? Terima kasih ya Zaserli ya sudah hadir. Nah, baik, kita mulai ya Za, pasca observasinya. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, setelah Ana melakukan observasi di kelas waktu itu, gimana perasaan Zaserli setelah melakukan pembelajaran? Ketika di supervisi atau di observasi sama Zafitri, awalnya deg-degan ya, maksudnya kayak Ana harus mempersiapkan bahan kayak modul atau perangkat pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, kemudian lembar kerja asesmennya kayak gitu. Cuma setelah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan lancar ya Zaf. Waktu itu kegiatan observasi kita. Enggak itu ya, enggak deg-degan ya. Ternyata berjalan tidak lancar. semenakutkan yang dipikirkan Iya. gitu ya saya. Iya betul. Dan lancar ya saya. Alhamdulillah, pengambilan ujiannya juga lancar. Sedikit pertanyaan ya saya. Menurut Zaserli, apa proses pembelajaran yang Zaserli lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang Ustazah rencanakan sebelumnya? Sebenarnya masih ada kurang Zah. Kalau yang kurangnya nih Zah ya, di satu sisi Ana belum ada melakukan refleksi di akhir pembelajaran Zah. Kemudian mungkin metode yang Ana gunakan masih agak dominan. Setelah menampilkan video pembelajaran tuh Ana masih lebih dominan menjelaskan kayak gitu. Itu sih belum terlalu ya sesuai harapan gitu. Belum sesuai harapannya. Nah, lalu kira-kira hal yang memuaskan dari pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan apa kira-kira? Yang paling Ana puas dari kemarin itu adalah Nizah dari lembar kerja yang Ana berikan kepada siswa. Jadi kemarin itu Ana memberikan lembar kerja. Jadi tujuannya sebenarnya itu adalah untuk melatih pemahaman konsep mereka mengenai masa Orde Lama gitu Zah. Jadi kayak ada dikasih beberapa huruf yang secara acak, nanti kemudian mereka cari kata yang berhubungan dengan masa Orde Lama. Itu sih ya Ana puasnya di sana gitu. Ya, karena saya lihat itu nilai siswa ketika melakukan pembelajaran itu juga baik ketika di asesmen ya Zai. Cukup baik nih. Hanya satu ya yang agak rendah, yang agak nilai rendah. 70. Tapi itu masih kategori aman. Oke. Terus bagaimana perkiraan Ustazah dalam pencapaian tujuan pembelajarannya? Kira-kira sudah tercapai tujuan pembelajarannya Ustazah? Kalau untuk pemahaman konsep sudah Zah, gitu. Sudah. Apa ada kesulitan ketika Ustazah melakukan pembelajaran? Kesulitannya apa ya Zah? Mungkin lebih kayak penyampaian materi ya, karena kalau IPS apalagi masa Orde Lama itu mungkin materinya terlalu padat dan konseptual. Jadi ya Ana memang butuh ekstra memikirkan gimana nih caranya supaya siswa paham tapi tidak bosan, tidak monoton kayak gitu. Makanya kemarin sempat bingung gimana ya apa metode yang pas gitu untuk menyampaikan materinya. Tapi solusinya Ya. sudah didapatkan ya Zai? Ya itu salah satunya dengan lembar kerja tadi Ya, sangat dengan lembar terbantu kerja. ya. Baik, Zaserli, mari sama-sama kita evaluasi ya Ya. kegiatan pembelajaran yang kemarin kita lakukan, Ustazah lakukan. Menurut saya
Dari penampilan Zaserli dalam pembelajaran kemarin itu secara garis besar itu sudah baik. Saya melihat Zaserli sudah melakukan pembelajaran dengan baik, penguasaan materinya baik, sudah sesuai dengan yang diharapkan, kayak gitu. Penguasaan materinya oke, untuk asesmennya juga sudah nampak. Nah, bisa dibuktikan kalau pencapaian pembelajaran Zaserli sudah baik itu dengan asesmen yang Zaserli lakukan, kita sama-sama menyaksikan bahwa nilai peserta didik di saat itu memang baik. Sepertinya peserta didik memang menguasai materi yang Ustazah ajarkan, kayak gitu. Berarti itu kan sebuah poin plus ya bagi kita. Nah, namun mungkin sedikit perlu kita berikan yang belum nampak sama saya waktu itu, lebih bagusnya kita memberikan apresiasi kepada siswa mungkin yang mencapai nilai 100 ketika di asesmen. Kan ada banyak tuh kemarin yang mendapatkan nilai 100 ya. Tapi kita belum memberikan apresiasi, mungkin dengan pujian, dengan tepuk tangan, sekedar itu aja. Mungkin itu yang kedepannya yang perlu kita perbaiki. Nah, terus untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ini, kayaknya kita perlu adakan ice breaking ya saya. Itu juga belum ada. Kayaknya biasanya Anda lihat Zaserli sering melakukan ice breaking, tapi kemarin tuh kayaknya agak kurang ini ya, iya, agak kurang konsentrasi juga. Iya. Mungkin itu aja ya saya yang harus kita perbaiki gitu. Kalau begitu kira-kira kedepannya apa nih yang harus Ustazah lakukan dalam perbaikan-perbaikan? Sebenarnya kalau dari materi ke depan yang Anda pikirkan itu adalah sebenarnya bagaimana membawa siswa itu aktif untuk belajar kayak gitu, Zah. Karena kebanyakan mungkin cara Anda adalah menyampaikan materi dengan diskusi, ceramah kayak gitu. Nah, mungkin ke besok itu Anda lebih aktif misalnya kayak memanfaatkan kayak quizzes, kemudian kayak word wall kayak gitu, Zah. Jadi supaya apa ya, terlepas dari materi IPS yang konseptual, yang fakta-fakta itu, jadi anak senang, kemudian tujuan pembelajaran tercapai. Dan itu menarik juga. Iya. Baik, mungkin hanya itu ya Zaserli ya, evaluasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Demikian pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.